جمل ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومعتبة بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Di sini saya Helmi Aziz, seorang mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan di sini saya akan melanjutkan pembelajaran learning journal saya dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma. Oke, kita les dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada minggu kemarin saya belajar dari beliau tentang apa itu berita dan artikel, news and article. Yang pertama kita mulai dari berita. What is news? Apa sih berita itu? Berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian atau fenomena penting yang bisa menarik perhatian umum. Dan berita itu jenisnya ada 4, teman-teman. Yang pertama ada strike news, in-depth news, feature news, dan soft news. Dan berita mempunyai beberapa nilai yang harus kita perhatikan. Ada magnitude, menggemparkan, proximity, aktual, terkini, impact, berdampak, unusualness, gak biasa, human interest, konflik, surprising, sec, and information. Dan selanjutnya ada syarat-syarat berita. Berita memiliki 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Dan dalam berita mungkin kita akan membahas suatu isu. Apa sih isu itu, teman-teman? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Kita dalam berita mungkin akan membahas suatu isu, entah itu isu tentang politik, ekonomi, dan sebagainya, yang harus kita sebarkan ke khalayak umum. Dan isu itu atau berita itu harus mengandung fakta. Apakah fakta itu? Dan fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah fakta, yang disebarkan adalah fakta, nggak cuma oleh sebagian orang. Dan dalam menulis berita, kita itu harus melakukan wawancara pada tempat kejadian berlangsung. Ketika kita menulis aksi demo, ya berarti kita harus wawancara kepada peserta demonya dan harus ngambil foto. Dan foto ini yang dijelaskan oleh Pak Adi Kusuma bahwa foto ini harus benar-benar foto yang real dan gak ngasal. Terus dalam menulisnya itu nggak kayak status medsos yang asal-asalan atau seenak kita. Selain itu, berita juga harus mengandung 5W 1H. What, who, when, where, why, and how. What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, dan how, bagaimana. Oke, teman-teman, berlanjut ke struktur berita yang ada di sebuah berita, dan kita mulai dari yang paling atas. Biasanya berita itu diawali oleh sebuah judul. Judul ini sangat penting, teman-teman. Harus kita buat semenarik mungkin. Selanjutnya ada lead atau teras,
pengantar berita sebelum isi biasanya. Selanjutnya ada tubuh berita atau isi, dan kemudian ada ekor. Mungkin itu yang dimaksud dengan berita. Jadi kita itu harus menyampaikan berita yang aktual dan faktual tentang apa yang terjadi pada suatu berita tersebut. Nggak boleh ngasal dan nggak boleh kayak nulis status medsos. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di sini saya akan mencontohkan suatu berita yang saya tulis pada minggu kemarin, yang itu ditugaskan oleh Bapak Adi Kusuma dalam waktu 5 menit untuk mengerjakan sebuah berita simpel. Dan di sini saya menulis berita dengan judul Belajar Menulis Berita bersama Bapak Adi Kusuma. Di sini bagian ini adalah judulnya. Dan selanjutnya Serang 25 Februari 2025. Bagian ini merupakan bagian dari when, karena ini menunjukkan tentang kapan berita itu ditulis. Terus sebanyak 36 mahasiswa prodi KPI kelas 4B UIN SMH Banten antusias menulis berita di ruang 9. Sebanyak 36 mahasiswa ini merupakan jawaban dari Wu, siapa? Dan UIN SMH Banten ini adalah where, tempat. Selanjutnya, antusias menulis berita di ruang 9, bisa tempat. Semuanya ditugaskan untuk menulis berita oleh Bapak Adi Kusuma dalam waktu 5 menit. Seluruhnya ditugaskan untuk membuat berita agar melatih dan mendalami pemahaman dalam pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel. Mungkin ini adalah jawaban dari why. Seluruhnya ditugaskan untuk membuat berita agar melatih dan mendalami pemahaman dalam pembelajaran mata kuliah pemahaman dalam pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel. Selanjutnya ada how. How itu kan menjelaskan bagaimana ya. Kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan asyik karena dilatih oleh dosen yang hebat. Mungkin itu adalah sedikit contoh dalam penulisan berita. Yang mengandung 5W1H. Dan selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang artikel. Apa sih artikel itu? Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI atau KBBI, artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, koran, dan sebagainya. Macam-macam, banyak. Mungkin artikel itu sekarang berkembang, misalnya ada di media massa, media sosial yang seperti kita lakukan, ditugaskan untuk menulis berita dan artikel di media sosial kita. Kembang juga di media online, jadi banyak. Sekarang nggak cuma ada di majalah, surat kabar, dan koran aja. Apa sih artikel itu? Jadi, hemat saya, artikel adalah suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa fenomena alam atau sosial terjadi. Jadi, artikel juga bisa mengandung 5W1H ya teman-teman. Bebas, terserah. Ada yang mengandung 5W1H atau tidak. Suatu artikel kadang-kadang menawarkan suatu alternatif bagi pemecahan suatu masalah, bentuk tulisan suatu masalah, dan bentuk tulisan artikel adalah pengantar tubuh dan kesimpulan. Jadi tidak selengkap berita, tidak selengkap atau kompleks berita. Dan di sini dalam PPT yang saya pelajari ada beberapa definisi artikel. Dan
mungkin akan saya runut satu persatu. Di dalam buku The American Heritage Dictionary, di situ menjelaskan bahwa artikel adalah bagian tulisan non-fiksi yang berbentuk bebas dan bagian dari penerbitan seperti laporan dan esai. Selain itu, dalam Longman Pitman Office Dictionary dikatakan bahwa artikel adalah suatu tulisan prosa non-fiksi berbentuk biasa dan bagian bebas dari sebuah majalah, koran, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian artikel mungkin dapat kita simpulkan bahwa artikel adalah suatu karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan, atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Jenis-jenis artikel secara khusus. Jenis-jenis artikel secara khusus mungkin dapat dibedakan berdasarkan penulisnya dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama berdasarkan penulisnya. Perbedaan artikel berdasarkan penulisnya itu ada dua. Ada artikel redaksi dan artikel umum. Selain itu, berdasarkan fungsinya, artikel juga dapat dikelompokkan menjadi artikel khusus dan artikel sponsor. Berdasarkan isinya, artikel memuat 5 hal. Ada artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. Selanjutnya, artikel juga mempunyai ciri kawan-kawan. Ciri-ciri artikel adalah yang pertama lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi berlebihan, terbuka, dan menggunakan bahasa yang baku. Ketika kita menulis artikel, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa sih artikel itu ditulis? Di sini dijelaskan bahwa artikel itu mempunyai 7 tujuan penulisan. Yang pertama, tujuan penugasan. Yang kedua, tujuan informasi. Yang ketiga, tujuan persuasif. Yang keempat, tujuan entertainment, hiburan ya. Yang kelima, tujuan eksistensi. Yang keenam, tujuan kreatif. Dan yang ketujuh, ada tujuan pemecahan masalah. Nah, di sini Bapak Adi Kusuma juga menjelaskan bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menguasai topik artikel yang akan ditulis. Misalnya topiknya tentang ibadah, ya kita harus pelajari dulu, harus kita cermati dulu. Kita akan mengambil sumber dari mana dan lain-lain. Jadi kita itu harus menguasai topik yang akan ditulis. Yang kedua, kita juga harus membuat judul yang menarik, apalagi menarik perhatian para pembaca, supaya artikel kita itu diminati dan tersebar luas. Karena kita menuliskan selayaknya untuk dibaca, bukan cuma untuk pajangan aja. Yang ketiga, buat garis besar tulisan. Jadi harus kita tentukan garis besar tulisan kita ini untuk apa. Yang keempat, buat tulisan yang langsung pada poin, to the point. Harus to the point ya kawan-kawan. Nggak perlu bertele-tele, yang ada nanti pembacanya juga bosan. Yang kelima, hindari me oriented dengan you oriented. Di sini kita harus menghindari orientasi saya dengan orientasi kamu. Yang keenam, buat sebuah kesimpulan di akhir artikel. Di sini agar pembaca mudah memahami apa yang kita tulis dalam artikel tersebut. Yang ketujuh adalah cantumkan sumber tulisan. Tentunya kan kita mengutip buku ataupun sumber ya. Di situ lebih baik dicantumkan biar kita itu nggak asal copy paste atau asal comot aja. Terakhir, mungkin
ada sebuah kesimpulan yang akan saya jelaskan. Artikel adalah sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan atau kasus yang berkembang dalam masyarakat, serta bisa juga sebagai karya tulis atau karangan non-fiksi atau karangan yang tak tentu panjangnya. Yang terakhir, fungsi artikel adalah untuk menghibur, mendidik, menyampaikan gagasan dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian, sampai jumpa dalam learning journal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.